Semangat malam Saudara Salesius. Selamat malam Bang Juma. Ya, malam juga Bung. Malam ini temanya siapakah yang... Ya Bang Juma, terima kasih diundang ya. Siap. Oke, lanjut Bang Juma. Iya. Malam ini bahasan kita, siapakah orang neraka itu? Islam atau Kristen, kan gitu. Kalau berdasarkan Al-Quran, kami diinformasikan dari 1400 tahun silam, innal ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam. Orang-orang kafir itu pasti adalah penghuni neraka jahanam. Yesus juga mengatakan bahwa ketika Al-Quran menarasikan innal ladina kafaru min ahlil kitab, Yesus juga mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli kitab, wahai orang Farisi, wahai orang munafik, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikut agamamu kau jadikan dia orang neraka, dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Di akhir perjalanan manusia nanti, Al-Quran mengatakan wa idza husyiran nasu kanu lahum a'da wa kanu bi ibadatihim kafirin. Bahkan Al-Quran mengatakan innakum wa ma ta'buduna min dunillah hasabu jahannam antum laha waridun. Al-Quran menjelaskan, mengatakan sesungguhnya kamu wahai orang-orang kafir dan apa yang kamu sembah selain daripada aku, kata Allah, adalah bahan bakar api neraka, kamu pasti masuk ke dalamnya. Nah, itulah ketetapan yang ada dalam Al-Quran dan ketetapan yang saya baca di dalam Bible, bahwa pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Bagaimana menurut pandangan Saudara Salesius? Silakan. Oke Bang Juma, makasih. Jadi kita bahas tentang siapakah yang kafir ini ya. Karena siapa orang yang kafir sudah pasti masuk. Ya, karena orang kafir itu sudah pasti masuk neraka. Tuh. Iya. Jadi kalau dalam Kristen Bang Juma ya, dalam Kristen, orang yang masuk neraka itu orang yang menolak ajaran kebenaran, ya, atau orang yang menolak perintah Allah. Itu karena orang yang masuk neraka itu kan orang yang berdosa. Siapakah orang berdosa itu? Ya orang yang melanggar perintah Allah. Itu dalam Alkitab Bang Juma. Jadi tidak disebutkan dalam Alkitab itu bahwa agama ini masuk neraka, tidak. Di dalam Alkitab itu umum, bahasanya umum. Orang yang menolak perintah Allah itu adalah orang yang berdosa, dan orang yang berdosa itu memang masuk neraka dia. Gitu. Jadi apakah orang Kristen yang ataupun siapapun agama itu ya, kalau dia menolak perintah Allah atau melanggar perintah Allah, itu sudah jelas dia berdosa, dan upahnya apa? Masuk neraka dia. Itu dalam Kristen Bang Juma. Makanya kita, kalau kita buka di Matius 18 Bang Juma ya, coba kita baca di Matius 18 ya, ayat 17. Matius 18 ayat, sebentar Bang Juma ya. Sebentar Bang Juma, ambil kacamata. Silakan Bang, silakan. Ya. Ya Bang Juma, ini kita baca apa tuh datanya Bang Juma ini. Kita baca, jika ia tidak mendengarkan engkau, bawalah seorang atau 2 orang lagi supaya
atas keterangan 2 atau 3 orang saksi ya, perkara itu tidak disangsikan. Jika ia tidak mau mendengarkan mereka, sampaikanlah soalnya kepada jemaat. Ya. Dan jika ia tidak mau juga mendengarkan jemaat, pandanglah dia sebagai seorang yang tidak mengenal Allah atau seorang pemungut cukai. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya apa yang kamu ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa yang di sorga. Jadi itu Bang Juma. Jadi intinya orang yang menolak ya, yang menolak, kan tadi kan sudah dihadirkan 3 saksi, tapi dia tidak mendengar, ya toh. Di bawah saksi-saksi yang lain juga, dia juga tidak mendengar, ya toh. Nah, orang-orang seperti inilah yang masuk kategori orang berdosa. Orang berdosa dan memang harus menghuni di neraka. Gitu. Itu maksudnya Bang Juma. Jadi itu yang kami imani berdasarkan Alkitab, Bang Juma. Oke. Silakan, Bang. Ada 2 data yang ingin saya sajikan. Yang pertama adalah ketika Yesus dibaptis, ada suara terdengar dan mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia. Jadi Yesus harus didengarkan. Data kedua, Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepada Yesus tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal. Jadi yang harus dipercayai adalah Yesus, yang harus didengarkan adalah Yesus. Nah, Yesus berkata bahwa celakalah engkau wahai orang Farisi, wahai orang munafik, wahai ahli Taurat, engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah menjadi pengikutmu, kau jadikan dia menjadi orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada kamu sendiri. Jadi ada orang Farisi, ahli Torah, orang munafik yang menjelajahi daratan untuk mentobatkan orang menjadi pengikut agamanya. Siapapun dia, agamanya memiliki penganut. Penganutnya, kata Yesus, adalah orang neraka. Yesus harus didengarkan, maka itu harus dipercaya. Oleh karena itu, yang kita ingin ketahui di sini, siapa orang Farisi yang menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang, menjadikan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya sudah diputuskan menjadi orang neraka dan yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi tersebut. Ini mutlak, tidak bisa tidak ada, harus ada, karena Yesus sendiri yang mengatakan itu. Kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Saya kasih data sederhana. Di dalam pengakuan Paulus, di dalam Filipi 3, nomor 6, nomor 7, dia mengaku sebagai ahli Taurat. Pertama. Yang kedua, di Filipi 3 juga, di data nomor 5, dia mengaku sebagai orang Farisi. Di Kisah Para Rasul 23, nomor 6 pun dia mengaku sebagai orang Farisi. Lalu sejarahnya terukir di KPR 9, di data 20 dan 21. Di situ dia jelas sekali sebagai orang yang menjelajahi daratan. Dan kalau kita lihat di dalam 1 Korintus 9 nomor 20, 21, 22, terciduk dia sebagai orang munafik yang suka berpura-pura menjadi apapun itu demi untuk mencari pengikut. Lalu di KPR 27 nomor 1 sampai nomor 2, dia menyeberangi lautan. Dan pekerjaan beliau di luar sana
adalah mentobatkan orang. Contoh, misalnya ketika kita lihat di KPR 17, di situ ada Damaris dan juga Dionysius yang kemudian ditobatkan oleh dia. Jadi seluruh yang dilakukan oleh Paulus itu berkesesuaian dengan apa yang dikatakan oleh Yesus di dalam kecaman beliau terhadap ahli Taurat, orang Farisi dan orang munafik di dalam Matius 15 nomor 23. Celakanya adalah pengikut Paulus yang menjadi pengikutnya itu disebut Kristen, Pak. Coba kita lihat di KPR 11 nomor 26. Pengikut Paulus mula-mula di Antioquia disebut Kristen. Berarti kesimpulannya adalah orang neraka itu adalah Kristen. Ya, kecuali kalau Anda tidak mau mendengarkan Yesus, saudara tidak mau percaya Yesus, ya silakan Anda keluar dari konteks itu. Demikian untuk sementara, silakan. Oke, Bang Juma. Sekarang gini, kita cari Bang Juma, siapakah orang munafik itu? Ya, orang munafik itu seperti siapa? Jadi orang Farisi itu adalah orang munafik. Kenapa dia munafik? Dia pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dosanya dia ada. Pura-pura mengampuni dosa orang, padahal dia punya dosa. Itulah orang munafik. Ya, orang seperti inilah pemilik neraka. Karena apa? Kata Yesus, barang siapa mengampuni dosa orang, maka dosanya diampuni. Tapi kalau ada orang yang mengatakan dosa orang ada, maka dosanya tetap ada. Makanya untuk mengampuni orang yang berdosa, betul-betul orang yang tidak berdosa. Makanya orang munafik itu begitu. Itulah orang Farisi. Mereka berdoa, ya pura-pura berdoa supaya dilihat orang. Padahal bukan berdoa dia. Itu orang Farisi, orang munafik. Jadi berdoa, teriak-teriak, berdoa, tapi dia nggak berdoa, hanya dilihat supaya dilihat oleh orang. Nah, itulah orang munafik. Nah, orang seperti inilah yang dikecam oleh Yesus. Ya, dikecam oleh Yesus. Makanya orang Farisi itu kan mereka taat pada hukum Taurat, tapi tidak dikerjakan. Tidak dikerjakan. Mereka mengatakan saya taat pada aturan hukum Taurat. Itu di mulutnya saja, tetapi dalam tingkah lakunya itu nol. Itu yang namanya orang munafik. Itu Bang Juma. Jadi orang munafik itu adalah orang yang berkata di mulut tapi di hatinya tidak melakukan. Berkata iya di mulut tetapi tidak melakukan. Begitu, itu orang munafik. Nah, orang seperti inilah yang tidak dikehendaki oleh Allah itu sendiri. Itu. Jadi orang-orang seperti ini harus ditempatkan di neraka. Itu siapapun dia. Gitu Bang Juma. Itu maksud daripada yang disampaikan Bang Juma. Silakan Bang Juma, lanjut. Oke, baik. Jadi orang Farisi. Dan ya naifnya Kristen adalah pengikut orang Farisi. Paulus mengatakan dirinya di dalam Filipi 3 nomor 5, aku orang Farisi keturunan Benyamin. Paulus mengatakan dirinya di dalam KPR 23 nomor 6 sebagai ahli Taurat. Filipi 3 nomor 6, dia adalah ahli Taurat yang tidak bercacat, dan seterusnya. Dan ketika dia menjelajahi daratan sampai kepada Antioquia di Turki sana, dia mentobatkan orang, dan setahun bersama dengan dia pengikutnya digelari Kristen. Dan terakhir nanti di penghujung kehidupan manusia, orang-orang Kristen memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat. Lagi-lagi disebut Yesus, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Jadi
yang harusnya saudara Salesius lakukan hari ini adalah berusaha keluar dari agama Kristen, karena satu-satunya agama di bumi ini yang merupakan pengikut orang Parisi adalah Kristen. Hindu tidak, Buddha tidak, apalagi Islam. Satu-satunya yaitu Kristen saja. Sedangkan Yesus mengatakan bahwa celakalah engkau wahai ahli Taurat, celakalah engkau wahai orang Farisi, celakalah engkau wahai orang munafik. Engkau menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikut agamamu, dan setelah orang itu menjadi pengikut agamamu, kau jadikan dia orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Ya. Jadi tak ada orang Farisi selain Paulus yang mendirikan agama, mendirikan sekte di luar Yahudi. Hanya dia, dan sekte itu dikenal dengan sebutan Kristianos yang dianut oleh saudara Salesius. Kalau enggak percaya kepada Yesus, tetaplah hidup dalam Kristen. Tapi kalau percaya kepada Yesus dan tidak ingin masuk ke neraka, maka silakan ya angkat diri dari agama Kristen. Demikian. Tidak agama ya. Mantap Bang Juma. Iya. Jadi gini Bang Juma, jadi tentang Paulus ya. Paulus itu memang dia berasal dari kelompok Yahudi. Ya. Kelompok Farisi. Ya. Dia itu kelompok Farisi. Mula-mula dia menentang ajaran Yesus. Pada mulanya, semenjak Yesus mengajar di mana-mana, dia yang menolak. Orang-orang Farisi itu menolak, termasuk Paulus. Ya. Lalu kenapa Yesus memilih Paulus menjadi rasul? Karena dia bertobat, Bang Juma. Ya, saya harap Bang Juma nanti seperti Paulus. Ya, saya berharap nanti, saya mendoakan biar Bang Juma ini sama seperti Paulus, Rasul Paulus. Artinya bertobat, mengikuti Yesus. Sejak itulah, makanya dalam ajaran Kristen itu, kenapa Rasul Paulus itu sebagai panutan bagi orang Kristen? Karena dia orang yang bertobat. Ya, orang yang bertobat dan mengikuti Yesus. Itulah makna yang kami imani kepada Paulus. Orang yang mula-mula dia menentang ajaran Yesus atau menentang kebenaran, ya, tapi pada akhirnya dia bertobat dan menerima Yesus. Itu pelajaran yang sangat berharga bagi seluruh umat Kristen seluruh dunia, Bang Juma. Karena apa? Pertobatan itu penting. Ya, pertobatan itu penting. Kita tahu memang kita tidak pernah menolak bahwa Rasul Paulus itu bukan orang Farisi, bukan. Dia orang Farisi. Orang yang menentang. Makanya ketika dia menerima atau perjumpaan dia dengan Yesus menuju Damsyik, ya. Kan Yesus mengatakan, akulah Yesus yang engkau aniaya itu. Itu kata Yesus. Dia mengatakan itu kepada Paulus. Tetapi ketika dia bertobat, saat itu juga dia dibaptis dan mengikuti Yesus. Nah, itu Bang Juma. Jadi pelajaran yang sangat penting dan berharga bagi umat Kristen terhadap Rasul Paulus, yaitu karena pertobatan yang sejati. Tuh, pertobatannya dia mengubah dirinya dari yang jahat menjadi yang baik. Itulah pertobatan. Dari pembunuh menjadi penjala manusia. Itu. Makanya sekali lagi Bang Juma, saya berdoa terus ini supaya Bang Juma sama seperti Rasul Paulus.
Ya, sama seperti Rasul Paulus, bertobat dan mengikuti Yesus. Sekian Bang Juma. Lanjut. Oke, baik. Jadi sebagaimana dikatakan oleh Yesus, celakalah engkau wahai orang munafik, maka orang ini memang harus munafik, harus berpura-pura bertobat, berpura-pura jadi pengikut. Itu real, dan Paulus sendiri mengakui itu di dalam suratnya di 1 Korintus 9. Dia mengatakan bahwasanya aku menjadi semua dalam semua. Demikianlah bagi orang Yahudi, aku menjadi orang Yahudi. Demikianlah bagi orang yang taat kepada hukum Taurat, saya juga taat kepada hukum Taurat, meskipun saya tidak taat kepada hukum Taurat, supaya aku memenangkan banyak orang. Kepada orang lemah, aku berpura-pura menjadi lemah. Kepada orang yang kuat, aku berpura-pura menjadi orang yang kuat. Dengan kata lain, kepada pengikut Yesus, aku berpura-pura menjadi pengikut Yesus. Aku menjadi bagi semua orang, aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang di antara mereka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Orang munafik. Kepada pengikut Yesus, ngaku pengikut Yesus. Kepada orang Roma, ngaku Roma. Yunani, ngaku Yunani. Yahudi, ngaku Yahudi. Itulah orang munafik. Dan hasilnya, memenangkan banyak orang. Itulah Kristen. Kalau percaya kepada Yesus, ya harus percaya bahwa orang Farisi pengikutnya adalah orang neraka. Saudara, sedikit lagi akan menetapkan kondisi bahwasanya saya tidak percaya Yesus. Orang pengikut Paulus itu bukan orang neraka. Itu menentang Yesus nih. Udah mulai sedikit muncul. Dia mengatakan bertobat. Padahal senjata Paulus itu yaitu bertobat. Dan Yesus sudah menubuatkan pertobatan Paulus itu di dalam Matius 12 nomor 43 sampai 45. Yesus sudah menubuatkan itu, bahwa ada orang bertobat lalu iblis keluar daripadanya. Setelah iblis itu keluar, dia mencari kemudian penghentian, tapi tidak menemukan penghentian. Lalu iblis itu keluar lagi, mencari 7 iblis yang jauh lebih jahat daripadanya. Lalu kembali kepada orang yang bertobat tadi, sehingga keadaan orang yang tadinya bertobat jauh lebih jahat daripada sebelumnya. Dan itu akan ditanggung oleh angkatan jahat ini, kata Yesus. Nggak bisa tidak. Anda boleh baca di dalam Matius 23 tadi, nomor 36, bahwa orang Farisi, orang munafik, ahli Taurat, menjelajahi daratan, menyeberangi lautan, mentobatkan orang menjadi pengikutnya, dan pengikutnya orang neraka yang lebih jahat 2 kali lipat dari dia. Kata Yesus di data Matius 23 tersebut, semua ini akan ditanggung oleh angkatan jahat ini. Berarti orang yang seangkatan Yesuslah yang kemudian memiliki agama di luar Yahudi disebut Kristen. Itu fakta, itu real. Kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat kaki dari Kristen. Kalau Anda percaya, karena pengikut orang Farisi itu adalah orang neraka. Saya ulang lagi, pengikut orang Farisi adalah orang neraka. Adapun pertobatannya, justru itulah cerminan kemunafikannya. Karena Yesus sudah menubuatkan tentang orang yang bertobat ini di dalam Matius 12. Dan Yesus sudah mengatakan dan mengunci bahwasanya angkatan jahat yang orang Farisi akan digenapi oleh angkatan jahat ini. Sekali lagi kesimpulan saya, kalau Anda percaya kepada Yesus, segera angkat diri dari Kristen. Karena Kristen menurut Yesus, pengikut orang Farisi adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sejahat-jahatnya orang Farisi tidak pernah menuhankan, menyembah, mengibadahi yang bernama Yesus. Sedangkan pengikut orang Farisi itu sendiri setiap minggu, bahkan sedalam-dalamnya dia beriman, di dalam kehidupannya Yesus dilantiknya menjadi Tuhan. Orang Farisi tidak menyembah anak Maria, orang Farisi tidak mengilahkan anak Maria, orang Farisi tidak menyembah
makhluk yang keluar dari kubur. Tetapi pengikut agamanya di luar Yahudi melakukan segala sesuatunya yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Silakan. Oke, Bang Zuma. Gitu, mantap Bang Zuma. Sekarang gini Bang Zuma, kita coba lihat siapakah angkatan jahat itu. Ya, tadi Bang Zuma angkatan jahat ya di Matius 23 ayat 36 tadi ya, angkatan jahat ya. Angkatan jahat itu Bang Zuma adalah orang-orang Farisi, orang-orang Yahudi, pemimpin-pemimpin agama, ahli-ahli Taurat. Ya, itulah angkatan jahat. Karena apa? Mereka menolak kebenaran. Siapakah kebenaran itu? Ya Yesus itu. Itulah angkatan jahat itu. Nah, angkatan-angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka jahanam. Ya, itu angkatan jahat itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, jadi itu Bang Zuma. Karena Bang Zuma tadi mengangkat angkatan jahat ya. Itu. Jadi angkatan jahat itu adalah orang-orang Yahudi yang munafik, pemimpin-pemimpin agama Yahudi yang munafik, orang-orang Farisi yang munafik. Ya. Orang-orang Farisi yang tidak mau bertobat. Pemimpin-pemimpin agama yang tidak mau bertobat. Itulah yang akan menempati neraka selama-lamanya. Ya, itu ajaran Yesus, Bang Zuma. Lanjut Bang Zuma, silakan. Oke. Jadi saya bersyukur kalau Anda sudah melihat di data 23 itu betapa Paulus itu sudah memenuhi syarat mutlak dan tidak bisa goyang lagi di sana. Karena satu-satunya orang dia Farisi orang yang bertobat Bang Zuma. Bertobat di sana Paulus sudah orang Farisi yang bertobat. Bertobatnya itu adalah kepura-puraan. Bertobatnya dia adalah kepura-puraan. Allah itu maha kuasa Bang Zuma, maha mengetahui. Saya buktikan di Kisah Para Rasul 21. Tidak sembarangan dia memilih rasul, tidak sembarangan. KPR 21 nomor 15 sampai nomor 26, Paulus setelah kembali ke Yerusalem, dia meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi Yahudi yang taat. Oke, Kisah Para Rasul berapa Bang Zuma? 21 nomor 15 sampai 26. Kembali dia bertobat, meninggalkan agama Kristen, lalu menjadi seorang Yahudi yang taat kembali. Menandakan bahwa Pauluslah satu-satunya orang Farisi yang telah mendirikan agama di luar Yahudi. Boleh Anda baca di KPR 24 nomor 5, bagaimana dia dikecam sebagai penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di seluruh dunia yang beradab, dan dia adalah sekte dari Nasorios. Itu nggak bisa dipungkiri. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan agama. Tidak ada orang Farisi yang begitu berani mendirikan sekte di luar Yahudi. Satu-satunya pendiri agama di luar Yahudi setelah dia mengambil Torah dan membagi-bagikannya kepada non-Yahudi, tak lain dan tak bukan adalah Paulus. Dan itu juga Yakub sudah menubuatkan anaknya yang berasal dari keturunan Benyamin. Di Kejadian 49 nomor 27, Nabi Yakub memanggil anaknya yang bernama Benyamin dan mengatakan, keturunanmu kelak akan berlaku seperti serigala, merampas dan membagi-bagikan hasil jarahannya. Paulus mengaku sebagai keturunan Benyamin di Filipi 3 nomor 5, mengambil hukum Taurat dan membagi-bagikan kepada non-Yahudi, sehingga mereka non-Yahudi dikatakan kalian tidak lagi tunduk di atas hukum Taurat, melainkan hukum kasih. Mengambil hukum Taurat untuk dijual kepada bangsa lain demi untuk mendapatkan gelar sebagai rasul dan menduduki toko yang menggenapi nubuatan daripada Yesus. Satu-satunya orang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi adalah Paulus. Satu-satunya agama yang didirikan di luar Yahudi dari orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau percaya Yesus,
Tinggalkan agama Kristen, sebab Kristen adalah agama neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Itu mutlak, itu data, itu dalil. Silakan. Mantap Bang Juma, mantap. Lucu Bang Juma ini. Tadi kisah apa? Saya mau tahu tadi kisah kisah para Rasul 21 ayat berapa Bang Juma? 15 sampai 26. Ayat 15 ya, ayat 15 sampai 26. Sesudah beberapa hari lamanya tinggal di Kaisarea, berkemaslah kami, lalu berangkat ke Yerusalem. 26-nya, mana 26-nya ini? Bentar. 26-nya. Pada hari berikutnya, Paulus membawa orang-orang itu serta dengan dia, dan ia mentahirkan diri bersama-sama dengan mereka, lalu masuk ke bait Allah untuk memberitahukan bila mana pentahiran akan selesai dan persembahan akan dipersembahkan untuk mereka masing-masing. Jadi ini adalah panutan Bang Zuma. Justru inilah yang diikuti oleh umat Kristen. Dia adalah panutan, mentahirkan diri. Artinya itu dia tuh menyucikan diri. Ya toh? Ketika dirinya sudah merasa bersih ya dari segala kejahatan, baru dia bisa mengajar orang. Karena tidak mungkin mengajar orang ke hidup yang lebih baik, sementara yang mengajar adalah orang yang tidak baik. Nah, orang Farisi kan seperti itu, menganggap dirinya benar, orang lain salah. Nah, itu yang tidak mau oleh Yesus, yang ditentang oleh Yesus. Dan ini yang ditunjukkan oleh Rasul Paulus. Mulai dari dirinya, mentahirkan dirinya dulu, baru dia mengajarkan kebenaran kepada orang lain. Jadi dimulai dari dirinya. Ketika dirinya sudah benar, baru dia mengajar orang. Itu panutan yang luar biasa Bang Juma. Ya. Nah, lebih jahatnya lagi, Rasul Paulus sudah menunjukkan seperti itu. Orang Farisi tidak mau menerima. Orang-orang seperti itulah yang akan menerima 2 kali lipat, menempati kerajaan menempati istana neraka tadi. Ya, karena apa? Sudah diberitahu, tapi tidak didengar. Orang seperti itulah akan menempati neraka selama-lamanya. Gitu loh. Jadi intinya gini Bang Juma, sebelum kita membenarkan orang lain, ya, itu yang diajarkan Rasul Paulus. Sebelum kita membenarkan orang lain, benarilah dirimu sendiri, diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru kita pantas untuk membenarkan orang lain. Itu. Jadi dimulai dari diri. Makanya Rasul Paulus di sini mengatakan mentahirkan dirinya, menyucikan dirinya. Gitu. Jadi sekali lagi Bang Juma, sebelum kita melihat orang lain itu salah, pastikan diri kita itu adalah benar. Itu maksudnya. Kalau diri kita sudah benar, baru kita bisa menularkan kepada orang lain. Begitu. Saya ambil contoh Bang Juma. Misalnya saya melarang anak saya, nak tidak boleh merokok, tetapi di depan anak saya masih mengisap rokok. Itu namanya munafik. Munafik. Jadi sebelum saya mengatakan kepada anakku, nak tidak boleh merokok, berarti saya harus tidak boleh merokok. Gitu. Itu masuk daripada kisah para rasul tadi 21 sampai berapa? 26 tadi. Begitu. Jadi sekali lagi Bang Juma, sebelum kita menasihati orang lain, ya, nasihatilah diri kita sendiri dulu. Benari dulu diri kita.
Gitu loh. Kalau diri kita sudah benar, baru kita berani menasihati orang. Begitu. Itu satu. Yang kedua, jangan melihat orang dulu. Oh, itu salah. Padahal Anda salah. Saya salah misalnya. Saya misalnya Bang Juma, oh Bang Juma salah. Padahal saya 10 kali lipat salah. Itu kan munafik namanya. Gitu. Jadi gitu Bang Juma. Jadi dimulai dari diri kita. Kalau diri kita sudah benar, baru ditularkan kepada orang lain. Begitu. Lanjut Bang Juma, silakan. Oke, baik. Sebagai seorang Kristen harusnya Anda membaca dalil itu lengkap. Tapi saya tahu Anda telah membacanya tadi. Cuman Anda mencoba untuk saya harus lolos dari tekanan ini dari mana. Akhirnya Anda mengambil data 26-nya. Padahal kuncinya ada di data 21, 22, 23, 24, 25. Di situ satu perikop dikatakan bahwa nomor 20-nya dijelaskan bahwa mendengar itu mereka memuliakan Tuhan, dan ada beribu-ribu orang percaya, menjadi taat, dan mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Akan tetapi mereka mendengarkan bahwa engkau wahai Paulus kembali ke Yerusalem setelah engkau mengajar semua orang Yahudi yang tinggal di bangsa-bangsa lain untuk meninggalkan hukum Musa. Sebab engkau mengatakan supaya mereka jangan lagi menyunatkan anak-anaknya, dan jangan lagi mau diatur tentang adat istiadat Taurat. Mereka mendengarkan engkau mengajar orang untuk jangan bersunat, tinggalkan adat istiadat Taurat itu. Bagaimanakah sekarang ini, kata imam-imam? Karena engkau sudah diketahui, engkau kembali ke Yerusalem. Apa yang harus kau lakukan? Solusinya begini, Paulus. Paulus berkatakan, apa itu bos? Di tengah-tengah kita ada 4 orang yang sedang bernasar. Bawalah mereka ke 4-empatnya untuk mentahirkan, dan tahirkanlah dirimu juga bersama-sama dengan mereka. Tanggunglah biaya mereka, dan seterusnya. Apakah Paulus melakukan itu? Melakukan. Paulus bertaubat dari mengajarkan orang untuk makan babi, ibadah minggu, tidak bersunat, menyembah kepada Kristus. Tetapi mengenai bangsa-bangsa lain yang telah percaya kepadamu, kami akan putuskan untuk menuliskan surat putusan-putusan kepada mereka, agar mereka menjauhkan diri dari ajaranmu, agar mereka kembali kepada hukum Taurat, agar mereka mengembalikan diri mereka untuk tidak makan makanan yang dipersembahkan kepada berhala, yaitu babi. Maka data 26-nya, pada hari berikutnya Paulus membawa orang-orang itu dengan dia. Paulus kemudian mentahirkan diri, bertobat dari ajaran Kristen. Jangan Anda pelintir. Bertobat dari mengajarkan orang untuk makan babi, bertobat dari mengajarkan orang untuk tidak bersunat, bertobat untuk mengajarkan orang meninggalkan Torah. Itu fakta, itu real. Jadi Paulus bertobat dari mengajarkan agama Kristen. Artinya benarlah yang Yesus katakan, orang munafik. Di luar sana dia mengatakan tidak ada orang yang dibenarkan karena melakukan hukum Torah. Begitu kembali ke Yerusalem, tunduk lagi kepada Torah. Munafik. Ini yang Anda ikuti. Padahal Yesus mengatakan celaka. Anda mengatakan dia bertobat. Yesus mengatakan celaka. Anda mengatakan dia bertobat. Anda menantang Yesus. Anda melawan Yesus. Yesus mengatakan digenapi oleh angkatan jahat ini. Anda mengatakan enggak, dia bertobat. Makanya ketika ketemu Yesus nanti, apa kata Yesus kepada saudara? Aku tidak mengenal kau, kau pelaku kejahatan. Bang Suma sudah ajarkan, masih juga kau nantang. Padahal yang disampaikan Bang Suma itu adalah ucapanku, bukan ucapan Nabi Muhammad, tapi ucapanku.
Kau mengikuti seorang Farisi yang mendirikan agama di luar Yahudi, yaitu Kristen. Kau ikuti dia sampai kau mati, neraka tempatmu. Itu fakta, itu real. Jangan gengsi. Jangan oleh karena sudah tua dari kecil menjadi Kristen, masih ada hari-hari ke depan untuk bertaubat, meninggalkan agama ajaran Paulus itu. Masih ada. Nah, terakhir, saya tidak ingin berpanjang lebar dengan saudara. Saya hanya ingin tahu, agama yang didirikan oleh orang Farisi, yang orang neraka ini, Islam atau Kristen? Silakan. Oke, Bang Juma. Jadi pertama Bang Juma ya, Yesus tidak membawa agama. Dia hanya mewartakan tentang kerajaan surga. Dia hanya mewartakan kebenaran. Ya. Makanya disebut Injil, mewartakan Injil, beri kabar baik. Ya. Yesus tidak pernah membawa agama, Bang Juma. Jadi kalau Bang Juma bertanya apakah Islam atau Kristen, pertanyaan itu nggak masuk, Bang Juma. Ya, pertanyaan itu nggak masuk. Jadi sekali lagi, dia tidak membawa agama, dia hanya membawa ajaran kebenaran tentang kerajaan sorga. Ya, kerajaan sorga. Tidak ada sekali lagi, tidak membawa agama, Bang Juma. Itu satu, ya. Yang kedua, Bang Juma, saya selalu berdoa juga, ya. Saya selalu berdoa supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus. Itu aja doa saya, supaya tidak menempati neraka. Ya. Kata Yesus, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Barang siapa datang kepadaku, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Walaupun dia mati, dia tetap hidup selama-lamanya. Itu kata Yesus. Makanya saya selalu berdoa supaya Bang Juma mengalami hal yang sama dengan Paulus, Rasul Paulus, ya. Saya nggak tahu 2-3 tahun ke depan pasti Bang Juma akan mengalami hal itu dan menemukan kebenaran itu sesungguh-sungguhnya. Itu karena Yesus, hanya dalam Yesus ada kebenaran dan hidup. Di luar itu tidak ada, Bang Juma. Ya, hanya dalam Yesus ada terang. Di luar itu kegelapan yang dialami. Ya, itu statement saya yang terakhir, Bang Juma, ya. Setelah ini boleh Bang Juma turunkan, nggak apa-apa. Jadi sekali lagi, Yesus adalah terang dunia, Bang Juma. Siapa yang berada dalam kegelapan, dia akan menerangi kalau dia percaya. Kalau Bang Juma percaya sama Yesus, saya yakin akan menemukan cahaya dan petunjuk. Dalam Al-Quran juga mengatakan seperti itu. Al-Maidah 45-46, ya. Di dalam Injil Taurat itu ada cahaya dan petunjuk. Ya, makanya Allah memerintahkan Bang Juma untuk baca Al-Alaq ayat 1. Bacalah apa yang disuruh baca apa oleh Allah? Disuruh baca Injil, Taurat, dan Zabur. Supaya apa? Bang Juma mendapatkan cahaya dan petunjuk. Dan itu menjadi pondasi iman Bang Juma. Ya, 6 rukun iman. Beriman pada Injil, Taurat, dan Zabur. Itu adalah pondasi iman Bang Juma. Gantian. Ya. Sekali lagi Bang Juma, ya, bacalah Alkitab supaya Anda dapat mendapatkan cahaya dan petunjuk dalam hidupmu. Sekian Bang Juma, silakan. Baik. Justru karena saya membaca, kalau Anda katakan Injil, justru karena saya membaca Injil Matius 23 nomor 15, maka saya dapat petunjuk Kristen adalah penghuni neraka. Sabar. Kemudian Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama. Bagus. Roma 16 nomor 7, Paulus menyatakan dirinya sebagai seorang Kristen. KPR 24 nomor 5, Paulus adalah tokoh dari Nasorios. Ternyata Yesus tidak membawa Kristen.
Faktanya Kristen itu adalah sebuah sekte. Kristen itu adalah sebuah agama. Itu fakta. Agama itu adalah ikatan aturan yang dipakai manusia supaya mereka tidak kacau dalam kehidupan mereka. Ketika Anda mengatakan Yesus tidak membawa agama, dah selesai. Lalu siapa yang membawa Kristen? Paulus. Makanya aku bilang tadi sama saudara, ketika Anda mengatakan Yesus harus didengarkan, Yesus harus dipercaya, percayalah sama Yesus. Keluar dari Kristen, karena Kristen bukan dibawa oleh Yesus. Anda sendiri yang mengatakan itu. Anda yang mengucapkan barusan, Yesus tidak membawa agama. Fix, yang membawa Kristen itu adalah Paulus. Ya, jadi ketika saudara ingin mengatakan bahwasanya Anda mendoakan saya supaya saya sama seperti Paulus, tidak mungkin. Saya tidak mungkin masuk ke neraka, nggak mungkin. Jangankan kemudian untuk sekedar menjadi Paulus, untuk menjadi seorang pengikut Kristen pun saya tidak mau. Karena saya tahu bahwa neraka sudah dijanjikan oleh oleh Yesus kepada Kristen. Karena agama yang dianut oleh orang Farisi, yang didirikan oleh orang Farisi ini adalah orang neraka yang 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Sekali lagi saya katakan, satu-satunya agama yang dibentuk di luar daripada Yahudi oleh orang Farisi hanyalah agama Kristen. Kalau orang Kristen bertobat atau Paulus bertobat, betul, Paulus bertobat kembali menjadi Yahudi. Anda sudah membaca dalilnya tadi. Kisah Para Rasul 21:15 sampai nomor 26. Sayangnya Anda picik, Anda licik, Anda membaca hanya 26-nya. Padahal Paulus bertobat dari mengajarkan orang-orang untuk tidak bersunat, untuk melepaskan hukum Taurat, untuk makan babi. Paulus bertobat dari ajaran tersebut. Bukan bertobat menjadi Kristen, tapi bertobat dari meninggalkan agama, bertobat untuk meninggalkan agama Kristen dan kembali menjadi seorang Yahudi. Saya kira begitu, Bung. Pertanyaan saya jelas dan saya rasa Anda tidak akan sanggup untuk menjawabnya. Agama apa yang didirikan oleh orang Farisi? Islam atau Kristen? Saya kira begitu. Terima kasih Saudara Salesius. Terima kasih Pak Zuma. Baik, terima kasih ya. Sering baca Alkitab Bang Zuma ya, biar dapat cahaya dan petunjuk ya. Iya, saya sudah dapat cahayanya. Oke. Bahwasanya pengikut Paulus. Cahaya dan petunjuk ya. Iya. Oke Bang Zuma, terima kasih. Oke, terima kasih. Selamat malam. Salam.